Salam sejahtera bagi kita semua. Saya Yefta Victor dari kelompok 7 akan mempresentasikan mengenai social informatics bersama dengan kelompok saya. Kelompok 7 terdiri dari Ayusudi Dwi Jayanti, Nabila Frida Isyrahani Nugraha, saya sendiri Yefta Victor Francesco Tololiu, dan Anugrah Perdana Putra Mopobela. Social informatics. Social informatics adalah studi tentang penggunaan teknologi informasi dalam konteks sosial termasuk media sosial. Media sosial sangat memiliki pengaruh besar dalam kehidupan sehari-hari karena banyak orang yang telah menghabiskan waktu di platform tersebut. Dampaknya, teknologi informasi dalam masyarakat inilah yang dapat membantu pengguna untuk mengembangkan keterampilan analitis dan kritis terhadap teknologi. Berikut adalah diagram dari riset pengguna media sosial mulai dari tahun 2012 sampai tahun 2022. Berdasarkan sumber data dari We Are Social dan Hootsuite, diagram tersebut memvisualisasikan pertumbuhan jumlah pengguna media sosial dari tahun 2012 hingga 2022. Ini membuktikan bahwa pengguna media sosial semakin meningkat seiring berkembangnya waktu. Fenomena ini mencerminkan peran yang semakin penting dan meresapnya media sosial dalam kehidupan sehari-hari masyarakat global. Berikut adalah jenis-jenis media sosial yang populer saat ini. Yang pertama ada Facebook, kedua ada Twitter, ketiga Instagram, keempat LinkedIn, kelima TikTok, keenam Snapchat, ketujuh YouTube, kedelapan Pinterest, dan yang terakhir adalah WhatsApp. Evolusi Social Informatics. Social Informatics mulai dikenal sebagai studi tentang bagaimana informasi teknologi mempengaruhi organisasi sosial dan perilaku individu. Fokus awal dari Social Informatics yaitu sistem informasi, mengubah cara kerja, belajar, dan berinteraksi. Awalnya, penelitian berfokus pada otomasi dan pengaruhnya terhadap pekerjaan serta struktur organisasi. Dengan munculnya internet dan email, memperluas ruang lingkup social informatics ke dalam komunikasi digital dan kolaborasi online. Revolusi media sosial mengubah social informatics dengan menambahkan dinamika baru dalam studi perilaku online, identitas digital, dan komunitas virtual. Analisis big data dan algoritma menjadi topik penting, mempengaruhi opini publik, pemilihan umum, dan dinamika sosial. Nah, berikut hasil penelitian dari Hootsuite terkait pengguna media sosial di Indonesia per Januari 2023. Di sini bisa kita lihat total pengguna media sosial di Indonesia sekitar 167 juta pengguna, atau 60,4% dari total penduduk Indonesia. Oke, jadi kita bahas lagi, kita overview lagi social media use. Dari data yang tadi, 167 juta orang di Indonesia menggunakan sosial media. Nah, di sini kebanyakan kalangannya adalah kalangan dewasa, sebesar 79,5%. Mereka menghabiskan rata-rata waktu 3 jam per hari di berbagai platform. Dan rata-rata orang Indonesia menggunakan 8,4 platform setiap bulannya, menandakan diversifikasi dalam penggunaan media sosial. Distribusi gender menunjukkan angka yang hampir seimbang antara pengguna perempuan dan laki-laki. Agak lebih sedikit banyak pada laki-laki. Lebih tinggi ya pada laki-laki. Data ini menekankan pentingnya media sosial sebagai kanal komunikasi dan pemasaran yang kuat di Indonesia, menunjukkan keterlibatan yang tinggi dan peluang bagi para pemasar untuk strategi yang multiplatform dan segmentasi yang tepat. Oke, jadi kalau kita simpulkan juga, pengaruh media sosial dalam pemasaran ada 3 poin. Di mana dengan pemasaran ada media sosial, berubahlah bentuk interaksinya.
antara si perusahaan dan konsumen dengan media sosial ya, tempat interaksinya. Kedua, menjadi hal yang penting media sosial. Karena sekarang pemasaran juga mempertimbangkan pemasaran yang modern lewat media sosial seperti melalui konten. Nah, yang ketiga, di mana kalau perusahaan memiliki kekuatan yang lebih, yaitu mereka mampu memanfaatkan media sosial dengan baik, itu akan menjadi nilai kompetitif di pasar. Semakin kompetitifnya mereka, semakin lagi penggunaan media sosialnya. Dampak teknologi dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, setelah adanya teknologi ini, komunikasi kita mulai berubah, interaksinya melalui sosial media. Lalu, kemudahan ini memberikan masalah baru, seperti adanya kecanduan media sosial dan ada permasalahan tentang privasi data yang jadi rentan. Dengan adanya teknologi sosial media, sebenarnya juga mengubah cara kita belajar menjadi lebih mudah, namun menimbulkan tantangan baru lagi dengan adanya kesenjangan digital. Nah, kemudahan bukan hanya dari belajar, tapi kemudahan juga ada datang dari berbelanja. Jadi ada kemudahan berbelanja online dibanding cara yang tradisional yang membutuhkan langsung datang ke tempat. Sekarang lebih praktis, orang tinggal menggunakan handphone. Dengan pemahaman dampak teknologi dalam kehidupan sehari-hari melalui lensa social informatics ini, kita dapat lebih bijaksana dalam menghadapi segala tantangan dan peluang yang ditawarkan oleh perkembangan teknologi informasi. Melalui pemahaman ini, kita diharapkan untuk dapat menggunakan teknologi sebagai alat untuk meningkatkan kualitas hidup kita dan memperkuat setiap hubungan sosial tanpa mengorbankan nilai-nilai kemanusiaan yang sudah ada dan yang mendasar. Sekian dari kelompok kami dari kelompok 7, kami ucapkan terima kasih.